EU integration. That will result in no EU integration, of course, because the EU will not want a country without. Selamat datang Mbak Firsti, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur. Sebelumnya Mbak Firsti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan Mbak, nama saya Audi Paratnya Paranita. Sama seperti teman-teman sekalian, saya berasal dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fisik Unsri. Dan diantaranya juga ada teman-teman saya mungkin belum berkesempatan bertemu Mbak Firsti secara langsung ke PMM. Di sini ada Saskia, ada Rika Amelia, kemudian juga ada Indah dan juga Widya. Mungkin teman-teman boleh say hi dulu ke Mbak Firsti. Halo Mbak Firsti. Halo Mbak. Salam kenal ya teman-teman. Mbak Firsti, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana? Di sana Palembang panas? Palembang full hujan Mbak. Beberapa hujan hari malahan. Iya. Okay. Itu hujan terus, tapi untungnya nggak banjir di sini. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya Mbak Firsti ya. Amin. Jadi kemudian saya juga izin memperkenalkan sedikit tentang Mbak Firsti ya Mbak. Mbak Firsti merupakan salah satu dosen hubungan internasional di Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur. Kemudian juga teman-teman Mbak Firsti ini memang mengajar tentang studi kawasan Uni Eropa ya Mbak? Sebenarnya di kami nggak ada sih khusus untuk Uni Eropa, cuman saat ini kebetulan saya dari skripsi, tesis, terus sekarang alhamdulillah lagi studi doktoral, itu juga membahas tentang Uni Eropa gitu. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi seriusnya Mbak, mungkin kami mau berterima kasih dulu ya Mbak, karena suatu privilege juga bisa kedatangan Mbak Firsti untuk memberikan wawasan selaku narasumber di wawancara mengenai studi kawasan Eropa untuk tugas kami ini. Kemudian mohon maaf juga kalau misalnya kami mengganggu weekendnya Mbak Firsti dan juga mungkin kegiatan yang sudah menunggu setelah ini ya Mbak ya. Kita langsung saja ya Mbak, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertamanya. Kami ingin tahu Mbak, bagaimana Uni Eropa ini kemudian dapat mengintegrasikan aspek keamanan di tengah dinamika politik dan sosial yang beragam di antara negara-negara anggota. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman dari HI Unsri, terus ada Indah juga ya yang kemarin sempat ketemu saya di kelas resolusi konflik ya kalau nggak salah. Iya benar Mbak. Gini sebenarnya Uni Eropa itu adalah sebuah lembaga yang tidak hanya regional teman-teman, tapi Uni Eropa itu disebut sebagai institusi supranasional. Nah, yang menarik di sini, ketika kita membahas kemarin Indah mengatakan bahwa Mbak kita pengen tahu tentang integrasi yang ada di Uni Eropa gitu ya. Terus kemarin sudah dikirimkan beberapa pertanyaan inti gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian security policy dari Uni Eropa sendiri, saya ada beberapa catatan ya di iPad saya supaya nanti saya jelasinnya ke teman-teman itu runtuh gitu ya. Nah, Uni Eropa sendiri yang tadi saya bilang adalah sebuah organisasi supranasional. Supranasional meaning dia itu memiliki pemerintah di atas negara-negara anggotanya. Negara anggota ini nanti kemudian akan saya sebut sebagai MS atau Member States. Nah, sebelum kita tahu tentang security policy, teman-teman, integrasi di Uni Eropa ini menarik.
Ketika tadi orang mengatakan bahwa integrasinya itu bentuknya supranasional, where there is a formal institutions above the states, gitu ya. Jadi sovereignty-nya ketika kamu sudah join atau member states itu sudah join sama Uni Eropa, ya dia memberikan half sovereignty-nya untuk Uni Eropa. Apa artinya? Berarti segala kebijakan-kebijakan yang kemudian nanti muncul atau ya salah satunya adalah kebijakan keamanan, ya harus patuh gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, cuma nanti ada beberapa preposisi ataupun ada beberapa mekanisme ya yang mungkin teman-teman tahu, ada voluntary agreements ya, terus ada opt-out yang kemarin teman-teman sudah pelajari mungkin. Nah, itu bagaimana kemudian di satu kondisi tertentu memang ada yang membuat kemudian ya negara itu boleh atau sebenarnya memilih untuk tidak misalnya menyetujui sebuah perjanjian supranasionalisme. Nah, tetapi EU integrations yang pertama kan tadi supranasionalisme. Nah, yang kedua itu ada yang namanya intergovernmentalisme. Nah, intergovernmentalisme ini tadi itu kebalikan ya. Kalau tadi supranasional dia percaya ada institusi besar yang kemudian memayungi member states itu. Nah, kalau intergovernmentalisme itu justru melihat bahwa ya negara itu harus memiliki sovereignty-nya sendiri. Atau negara membuat suatu kebijakan itu pasti ada interest atau kepentingannya tertentu. Nah, dari sini teman-teman sudah lihat. Di satu sisi mengatakan bahwa kita harus patuh. Di satu sisi yang lain kita harus mendahulukan kepentingan nasional member states kita. Ada dua polarisasi, teman-teman. Polarisasi yang pertama harus supranasionalisme, yang kedua harus intergovernmentalisme. Akibatnya apa? Teman-teman pasti tahu yang namanya Euroskepticism, ya kan? Akhirnya skeptis sama kebijakan-kebijakan Eropa itu seperti apa? Kerjasamanya kemudian mengikat atau enggak? Nah, tadi pertanyaan yang pertama, teman-teman ingin melihat gimana sih ya kemudian Uni Eropa gitu ya mengintegrasikan aspek keamanannya di tengah misalnya dia punya identity yang bisa dikatakan berbeda satu sama lain. Contohnya negara-negara Visegrad ya, kayak Hongaria ya, Eko dan teman-teman negara-negara Visegrad, countries yang ada 4 itu seperti apa? Nah, dia tidak bisa mengintegrasikan. Sehingga ya muncullah kemudian paling awal sejarahnya dulu itu ada namanya EPC, European Political Cooperations. Awalnya itu bukan langsung security. Jadi ada politicals-nya tuh. Negara-negara Eropa ini kena yang namanya perang dingin. Ya, antara mana kalau perang dingin teman-teman US dan juga USSR, ya yang sekarang namanya Rusia, dulu namanya Uni Soviet. Jerman kemudian terbagi menjadi 2. Ya kan, Jerman Timur, Jerman Barat. Nah, yang Jerman Barat ini dia akhirnya engraving atau kemudian mulai dekat dengan US atau yang ya West Germany dan lain sebagainya. Di Cold War itu mereka ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa terus-terusan tidak bisa memiliki kebijakan keamanan sendiri. Ya, kita merasa kemudian banyak perang yang datang, padahal negara-negara yang kemudian lepasan dari Uni Soviet itu tadi kan berdiri menjadi negara yang merdeka. Kita punya sovereignty sendiri. Akhirnya mereka mengatakan the need of safeguarding peace. Harus ada political recognition. Ya, pasca perang harus ada economic recovery. Nah, yang tadi awalnya EPC di tahun 50 itu membuat yang namanya EDC, European Defense Community. Ya, terus kemudian yang teman-teman tahu pasti sekarang Uni Eropa itu memiliki framework sendiri yang namanya adalah CFSP, Common Foreign and Security Policy. Nah, Foreign and Security Policy itu tadi punya punya anak di bawahnya, policy di bawahnya. Nah, ini yang kita sebut dengan
itu tadi apa teman-teman? Security Defense Policy, CSDP. Gitu. Jadi yang bawahnya Foreign and Security ada lagi lebih rigidnya lagi yang akan kita bahas sekarang, integrasi keamanannya sendiri atau fokus ke security policy-nya. Nah, ketika tadi dikatakan gimana sih ketika kita punya national interest sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Nah, sehingga perlulah sebuah framework. Framework itu kerangka kerja teman-teman, yang kemudian mereka merasakan hal yang sama, kan tadi udah kena perang, akhirnya kemudian dia butuh satu kebijakan tentang keamanannya supaya dia bisa aman. Kalau teman-teman tahu ya, mungkin salah satunya adalah NATO. Ya kan, NATO yang sekarang itu mungkin bisa dikatakan kalau satu negara diserang, negara lain itu kan ikut membentengi. Kayak misalnya yang ada di Rusia sama Ukraina. Ukraina itu bukan part of EU. Dikatakan oke, dia bukan part of EU dan lain sebagainya. Karena nggak semua negara NATO itu part of EU kayak gitu. Ukraina bukan part of EU. Sampai kemudian Rusia nyerang. Akibatnya apa? Merasa ada threat. Threat itu ancaman. Ketika ada ancaman yang mengancam salah satu negara anggota atau negara yang dekat dengan perbatasan negara anggotanya itu tadi, ya mereka harus bertindak sama. Sehingga ada beberapa poin penting, ya. Nah, mereka itu punya yang namanya common values atau values yang sama. Negara-negara Uni Eropa itu juga punya fundamental interest. Interestnya sama supaya negara internal security-nya itu aman, tapi regional security-nya juga aman. Nah, akhirnya mereka saling bahu-membahu. Dia punya common values yang sama. Ya, mohon maaf ya, ada suara orang nukang, kedengeran nggak teman-teman? Maaf ya. Soalnya kalau saya pakai headset biasanya langsung Audi teman-teman semuanya. Nah, itu tadi dia kan punya common values. Jadi diintegrasikannya lewat apa? Ya lewat itu tadi. Kalau mereka sudah punya kerjasama yang namanya CFSP yang tadi ya, Foreign and Security Policy. Terus kemudian juga dia punya Defense and Security Policy itu tadi. Dia harus mengimplementasikan sharing rights. Kita punya hak untuk sharing. Kalau satu dilawan, keamanan negaranya ya yang lainnya juga ikut bergerak. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 2023 yang lalu kan ada satu negara EU yang kemudian tiba-tiba dia masuk NATO. Yaitu negara mana? Teman-teman tahu nggak? Finlandia. Finlandia itu negara yang katanya neutral, dia pasifis, dia tidak mau perang dan lain sebagainya. Tapi ketika ada ancaman, mereka punya sharing rights yang sama, walaupun dia bukan part of NATO, ya akhirnya joining. Nah, ini yang kemudian tadi yang saya bilang CSDP atau common. Namanya common itu kan hal yang sama ya, common security and defense policy-nya itu sama. Nah, dari sharing rights itu tadi ada bentuk implementations-nya, gimana mereka juga percaya yang namanya common positions. Common positions ya, poin yang pertama common positions. Yang kedua pasti bentuknya itu adalah joint action. Dan yang ketiga bentuk strategi keamanannya itu pasti common strategis. Maka ketika ada pertanyaan tadi politik dan sosial yang berbeda, ya tadi antara negara-negara EU itu punya national interest sendiri dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau dia harus rely to sharing rights itu tadi. Kan ada common positions, teman-teman, ada joint actions, dan juga ada common strategies. Nah,
Itu semua harus work hand in hand. Jadi nggak peduli ketika misalnya dinamika politik dan sosialku di Prancis misalnya beda sama di Jerman, gitu ya. Beda sama nanti lagi yang ada di Finlandia misalnya yang baru gabung. Ya nggak peduli. Ketika mereka sudah menandatangani setuju jadi negara anggota, ya mereka punya payung yang paling besar itu tadi, CSDP, Common Security and Defense Policy. Dan itu berlaku hal-hal yang common atau hal-hal yang sama di antara. Jadi itu jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Festi. Jadi kami juga mendapatkan insight baru mengenai ini ya Mbak, karena memang pada dasarnya CSDP dan juga Defense and Security ini memang sudah pernah dipantik lah oleh dosen kami. Kemudian mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua ya Mbak. Terkait juga dengan CSDP dan juga Defense and Security Policy yang berkaitan dengan sharing rights tadi, bagaimana Uni Eropa ini memastikan bahwa integrasi keamanan tersebut itu tidak mengorbankan kedaulatan nasional dari negara-negara anggota? Oke, kalau masalah mereka kan punya kepentingan nasional sendiri, beda-beda dan lain sebagainya. Gitu. Jangan khawatir karena sebenarnya di dalam EU, ya saya nggak tahu ini menjadi poin kelemahan atau mungkin ini justru jadi kelebihannya EU ya. Di satu sisi memang bentuk EU itu selalu kayak gitu. Di satu sisi dia ingin bekerja sama, tapi di satu sisi dia juga tidak ingin bridging sovereignty dari member state-nya itu tadi. Sama kayak di ASEAN sebenarnya. Ya kan ASEAN punya beberapa prinsip non-interference dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau EU dikatakan sebuah organisasi supranasional yang normatif, mau membantu dan lain sebagainya, kok saya juga masih meragukan itu. Maka sehingga ya salah satu topik disertasi saya itu juga melihat itu, bahwa ternyata di EU sendiri itu like a two side of coin. Di satu sisi dia ingin kerjasama yang sama dan lain sebagainya, tapi di satu sisi yang lain ya mereka ingin mengutamakan national interest-nya, dan itu terbukti dengan misalnya Britain yang kemudian keluar dari EU karena dia merasa tidak ada benefiting dan lain sebagainya. Nah, kembali di pertanyaan tadi ya, gimana kemudian EU itu masih bisa memastikan bahwa integrasi keamanan kawasannya itu tetap tidak mengorbankan kedaulatan nasional negara-negara anggota. Nah, ini related ya teman-teman sama apa yang kemudian kita sebut sebagai teman-teman itu tadi prinsip opt out ya. Jadi ketika I believe teman-teman udah paham karena kemarin di Tornya sudah tahu ya prinsip opt out itu tadi, dan juga ada yang namanya voluntary schema atau agreement gitu. Jadi contohnya ya, saya kasih contoh salah satu studi kasus keamanan, misalnya keamanan border. Border di Eropa itu kan menjadi hal yang sangat fluktuatif teman-teman. Karena kita punya di EU sendiri atau di Eropa sendiri itu punya namanya perjanjian Schengen. Gitu kan, Schengen itu kan bisa tiap kamu mau pergi ke negara Eropa yang satu ke negara yang lainnya itu tidak perlu menggunakan visa dan lain sebagainya. Jadi bordernya itu sangat. Teman-teman tahu ada namanya krisis pengungsi, lonjakan pengungsi di tahun 2015. Ya, I believe teman-teman sudah mendapatkan itu gitu ya. Jadi ketika ada krisis pengungsi, nah Eropa itu kan besar. Pengungsi-pengungsi yang hadir atau yang kemudian lewat laut ya, laut-laut Mediterania atau mungkin laut-laut Mediterania Tengah itu tadi ya. Pengungsi yang dari Afrika, dari Suriah, itu datangnya apa bisa langsung ke Jerman? Nggak bisa. Mereka lewat laut dulu, lewat Greece, Yunani, lewat Italia, gitu ya. Nah,
akhirnya apa? Ada burdens. Burdens itu yang tidak seimbang. Yang akhirnya nerima banyak pengungsi, itu ya negara-negara yang dekat sama perbatasan laut, misalnya kayak Yunani, Itali. Nah, Yunani sama Itali itu punya yang tadi teman-teman tanyakan, kedaulatan nasional sendiri. Akhirnya gampangnya dia teriak-teriak ke EU. Hey EU, ya negara-negara lain EU, lihatan, ini saya Yunani, Italia, itu dapat banyak burdens itu tadi. Banyak pengungsi yang datang ke negaraku. Mana yang katanya ada common security policy, gitu ya. Dia juga ingin tetap mempertahankan kedaulatan nasionalnya dong. Karena nggak mau yang lain, masa kita EU bareng-bareng katanya. Terus aku punya misalnya, aku harus nerima 1.000 orang sendiri. Sedangkan yang lain cuma nerima 5, 20. Itu kan tidak adil misalnya seperti itu. Untuk mempertahankan kedaulatan nasionalnya, maka EU itu kadang juga tidak bisa memaksa negara-negara itu terlalu keras. Sehingga contohnya kayak tadi, itu yang namanya voluntary agreement atau voluntary schema, itu juga terjadi teman-teman di studi kasus yang tentang migran itu tadi. Sehingga dibicarakanlah di Dewan Uni Eropa. Jadi Dewan Uni Eropa itu kan isinya menteri-menterinya, menteri luar negeri, menteri dalam negerinya, member states yang tadi bilang, hey ini nggak bisa, ini lo kasihan. Ya teman kita Yunani sama Italia ini lagi kena masalah. Migran-migran tuh burdensnya di mereka semua. Ayo kita sharing the burdens, bebannya dibagi. Nah, tetapi tahukah teman-teman ternyata bentuk kebijakan yang muncul itu adalah voluntary relocation scheme atau skema relokasi secara sukarela. Again, itu tidak memaksa. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, walaupun misalnya negara-negara anggota itu ditekan untuk mematuhi misalnya kebijakan-kebijakan keamanannya Uni Eropa, mereka juga tetap bisa kok mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Misalnya dia juga masih bisa menaikkan banding. Misalnya Hungaria. Ya, Hungaria itu kan Perdana Menterinya itu sangat anti migran misalnya. Dia mengatakan, aku nggak mau nerima. Apalagi migran-migran yang dari negara-negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Bisa. Dia akhirnya voting untuk abstain atau against terhadap kebijakan keamanan relokasi migrannya itu tadi, misalnya seperti itu. Jadi caranya Uni Eropa selalu kayak gitu. Jadi musyawarah dulu, nanti ada decision making process, namanya adalah QMV, Qualified Major Votes. Jadi nanti ya hampir sama kayak kita teman-teman tahu sih, jadi suara yang terbanyak based on size of the states kayak gitu. Itu ada yang itu tadi, jadi itu menunjukkan bahwa ya jawabannya tadi ya ada prinsip opt-out. Jadi dia bisa kok nolak, atau ketika satu negara nolak, kebijakan keamanan itu masih bisa jalan. Ini opt-out, dan ada yang nomor 2 adalah voluntary schema atau voluntary agreement mechanism. Gitu ya, jadi itu untuk kedaulatan nasional. Oke, makasih Mbak Pristi. Jawabannya. Mungkin teman-teman kita break dulu nih, ada nggak yang mau ditanyain ke Mbak Pristi terkait dengan 2 topik yang udah kita bahas tadi? Boleh, jadi kita nggak serius-serius banget di sini. Boleh sambil sharing juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Sebelum kita lanjut ke next questions. Next saja kayaknya, Udi. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi juga udah kita catat Mbak, ada prinsip opt-out, kemudian juga skema relokasi sukarela. Berarti memang pada dasarnya Union ini tidak bisa terlalu keras ya Mbak pada negara-negara anggotanya, karena mereka juga memiliki kedaulatan dan juga kepentingan nasional sendiri untuk dilindungi sebagai negara yang merdeka gitu Mbak.
Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Tadi kita kan juga sudah bahas beberapa kebijakan ya, Mbak ya. Pertanyaannya di sini, apakah implementasi kebijakan keamanan Uni Eropa itu sudah mencapai tujuan-tujuan yang sudah mereka tetapkan di awal, Mbak? Dan bagaimana dampaknya akan terlihat dalam jangka panjang? Oke, again ketika menanyakan implementasinya itu istilahnya sudah sejauh mana gitu kan. Tadi Audi mengatakan kebijakan keamanan itu kan banyak. Ada yang health security, ya kan, ada yang misalnya border governance, ya, terus kemudian politicals juga termasuk di dalamnya. Mungkin ketika saya membaca beberapa banyak literatur, pola yang sudah dilakukan oleh Uni Eropa ini bisa dikatakan cukup sukses. Cukup sukses di mana? Yang 3 hal yang tadi saya bilang, mereka melihat sesuatu itu sebagai common positions, terus joint actions, dan common strategies-nya itu sejauh ini sudah terjadi. Walaupun memang ada beberapa di antara 27 member states itu tadi yang mungkin tidak setuju atau tidak ingin melakukan kebijakan keamanannya, ya it's fine. Tapi so far ketika membicarakan tentang komitmen mereka, ya, tentang sharing rights mereka, ketika mereka sudah menjadi EU tadi yang tentang common positions, joint actions, terus kemudian common strategies, ya saya bisa katakan bahwa dalam implementasinya sudah sangat baik gitu ya. Saya akan memberikan satu contoh kasus yang relate dengan kepakaran saya, ya ini tentang migrations dan border. Nah, di dalam migrations and border itu tadi mereka, ya, Uni Eropa dalam hal integrasi keamanan itu sudah sangat baik. Bahkan mereka membuat namanya migrations governance frameworks. Governance, ya, bukan government. Tahu kan bedanya, kalau government itu pemerintahan, kalau governance itu tata kelola. Jadi mereka memiliki tata kelola sendiri. Di level yang Uni Eropa ada yang membawahi sendiri, ada high representative, namanya high representative, dan di level negara itu diatur sama menteri dalam negerinya, misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa kebijakan atau frameworks yang sudah tertata di situ. Jadi governance-nya atau tata kelola Uni Eropa ini jauh lebih bagus mungkin, ya, bisa saya katakan ketika dibandingkan dengan ASEAN. Makanya mereka dikatakan sebagai salah satu organisasi kawasan yang cukup berhasil, ya, kalau misalnya dibandingkan dengan ASEAN, ya, dibandingkan mungkin dengan Caribbean dan African regional organizations. Nah, organisasi supranasional Uni Eropa ini sudah bisa dikatakan, ya, dia cukup baik. Nah, bagaimana dengan jangka panjangnya? Nah, masalah jangka panjang atau sustain, ya, tentang poin sustainnya itu tadi, ya, kalau saya melihat sendiri, saya boleh membuat terms atau diksi yang baru gitu, ya, mereka harus sustain security policy gitu, ya. Sustain security policy ini tadi mereka tidak lagi mementingkan misalnya mana yang harus didahulukan antara kepentingan supranasional Uni Eropa atau kedaulatan nasionalnya, tidak. Tapi mereka harus, bisa saya katakan, reinforcing, ya, mereka menguatkan satu sama lain supaya orang-orang yang kemudian atau kritik-kritik yang selama ini ditujukan kepada Uni Eropa, ya, skepticism itu tidak semakin terjadi gitu. Walaupun saya lebih memandang ini in the light of positive, ya, maksudnya dengan saya nggak skeptis dan lain sebagainya. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya ada beberapa poin-poin di kebijakan keamanan atau integrasi keamanannya Uni Eropa yang harus diselesaikan. Nah, salah satunya
yaitu tadi mereka harus reinforcing, harus ada emancipation of sustain security policy-nya itu tadi. Jadi di jangka panjang mereka tidak lagi misalnya NATO itu bergerak ketika misalnya sudah ada akuisisi teritorial. Bahkan misalnya ketika negara anggota yang lainnya membutuhkan assisting di dalam hal misalnya human security-nya atau orang-orang yang di dalamnya, itu ya mereka harus bisa bantu tadi. Jadi yang saya bisa lihat ada lagi ketika untuk jangka panjang, ya implementasi sekarang sudah sangat baik dibandingkan dengan organisasi yang kawasan yang lain. Cuman untuk jangka panjangnya ya harus itu tadi. Kalau boleh saya membuat terma sendiri, itu harus ada sustain security policy yang mereka tidak hanya untuk 5 tahunan, karena kan biasanya EU ini selalu membuat framework ya, misalnya blueprints untuk CSDP gitu ya, Common Security and Defense Policy untuk agenda 5 tahun ke depan. Nah ini nggak bisa hanya dengan itu, tapi mereka harus bisa foreseeing atau melihat ancaman-ancaman yang kemudian ancaman-ancaman keamanan apa yang kemudian di dunia global semakin dinamis. Itu tadi ya harus bisa diputri lebih baik lagi. Ya dengan cara reinforcing itu tadi. Nggak hanya tadi kan teman-teman pertanyaan nomor 1, nomor 2 kan selalu memposisikan ya, mana yang lebih dahulu misalnya kepentingan supranasionalnya Uni Eropa ataukah kedaulatan nasional. Nah ini tidak lagi masalah ini lagi gitu, tapi bagaimana mereka harus reinforcing satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Kalau misalnya kedaulatan nasionalnya mengatakan misalnya Hungaria nggak mau atau menolak untuk menyetujui relokasi skema misalnya migran itu tadi, ya oke, hargai, tapi ya kasih punishment gitu ke Hungaria misalnya. Oke, tahun ini kamu nggak bisa nerima segini, tahun depan kamu harus nerima lebih banyak, karena yang lainnya sudah 1.000 nih, ya kamu harus 1.000, nggak boleh kamu 500 sendiri. Nah itu kalau misalnya gitu ya, kalau jangka panjangnya tadi sustain security policy. Oke. Nah ngomong-ngomong soal migrations and bordernya tadi Mbak, apakah itu juga salah satu faktor kenapa banyak maksudnya banyak warga negara Indonesia juga yang pada akhirnya itu ke Jerman, Mbak? Apakah memang mereka itu hak-haknya juga dilindungi di sana sebagai migran atau bagaimana? Pertanyaan menarik ya, why Jerman gitu. Nah, Jerman itu termasuk major actors. Ya, dia aktor yang major. Name it, Jerman, France, UK, walaupun sekarang UK udah keluar ya dari EU. Mereka punya yang namanya bargaining positions dalam EU. Nah, kenapa misalnya in terms of migration and border, Jerman is always in the leading countries, atau dia selalu dijadikan negara tujuan dari para pencari suaka, para migran? Simply karena mereka punya yang namanya open border. Jadi dia memang lebih open bordernya, terutama siapa sih Perdana Menterinya Jerman tuh, Angela Merkel ya, sebelum sekarang sudah ganti gitu. Jadi, nah ini juga kalau udah ganti Perdana Menterinya, kan Perdana Menteri itu kan dia masuk ke dalam Dewan Uni Eropa gitu ya. Nah kalau misalnya Perdana Menterinya country atau Menteri Luar Negerinya country, nah itu nanti juga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakannya. Nah, contohnya sekarang Jerman itu jauh lebih tertutup ketika misalnya dibandingkan ketika dia masih di bawahnya Angela Merkel. Seperti itu. Nah, masalah yang tadi kenapa kok kemudian orang-orang tuh ingin ke Jerman, yaitu tadi Jerman tuh dia lebih what I call it, dia lebih bisa menerima gitu ya, lebih bisa menerima. Terus kalau di dalam level kebijakan dia ya open border policy gitu, dibandingkan mungkin negara-negara lain yang lebih mendahulukan ya again keamanan negaranya. Misalnya takut nih kalau aku nerima banyak migran, berarti kan aku juga bisa menerima ancaman identitasku yang juga akhirnya bergeser gitu. Walaupun misalnya oke lah migran-migran itu dikasih dulu
pelajaran atau dikasih tahu pengetahuan tentang misalnya values-values yang ada di European values itu seperti apa. Tapi kan ya nggak bisa. Misalkan katakanlah pencari suakanya dari Syria. Apakah dia bisa langsung adjusting ya atau beradaptasi dengan values-valuesnya Eropa? Nggak bisa, karena mungkin dia masih memiliki agama yang kemudian ya nggak bisa secara serta-merta itu leads on it. So that's the answer if you ask about why Germans itu menjadi dream countries ya, untuk tujuan-tujuan atau menjadi negara tujuan impian dari para pencari suaka ya, karena mereka lebih open border. Terus kalau nggak salah emang di Jerman itu kebijakan mencari job ya atau mencari pekerjaan untuk para migran itu jauh lebih gampang dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa yang lainnya, kayak gitu. Oke Mbak. Nah saya tertarik banget sama Jerman Mbak sebenarnya. Karena selain mau cari job di situ, saya juga pengen panen buah di Jerman. Karena mereka banyak banget buah-buah liarnya kan. Saya sering lihat di YouTube tuh. Oke. Makasih ya Mbak, tapi insight-nya juga mengenai Jerman tadi. Mungkin kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Mungkin untuk pertanyaan keempat ini bisa lebih dijelaskan nggak Mbak? Tantangan yang dihadapi Uni Eropa dalam menggalang integrasi keamanan di wilayahnya itu selain yang tadi itu apa aja Mbak kira-kira? Oke, tantangannya yang pertama kalau dari saya adalah degree of compliance. Compliance itu kan kepatuhan. Jadi degree of compliance atau level kepatuhan dari negara-negara anggota itu harus ditingkatkan lagi. Karena tantangannya kan selama ini kita sudah buat, Uni Eropa itu sudah buat misalnya relokasi skema, beberapa kebijakan yang kemudian keamanan yang harus secara bersama-sama ya, quote and quote bersama-sama ditanggung. Tapi pada level kenyataannya atau pada level empiris, ya masih banyak negara-negara yang kemudian abstain. Atau banyak negara-negara yang tadi itu misalnya menolak, rejecting, atau bahkan ya tadi negara-negara banyak yang menolak. Ya, yang pertama degree of compliance-nya dari member state harus ditingkatkan. Yang kedua, yang menjadi tantangan Uni Eropa sekarang adalah menjawab Euroscepticism, yang mana itu juga mau nggak mau berpengaruh ke kebijakan keamanan atau integrasi keamanan yang merot. Sekarang kalau teman-teman tahu, Uni Eropa yang dulu itu bukanlah yang sekarang, kayak lagu ya, yang dulu bukanlah sekarang. Jadi yang dulu itu bukan seperti sekarang. Sekarang itu kalau dulu kan pemimpin-pemimpinnya itu jauh lebih baik, menerima asing, ya menerima migran dan lain sebagainya. Sekarang Eropa itu sudah penuh dengan orang-orang right wing, sayap kanan, dimana dia lebih rasis ya. Jadi ya kebijakan keamanannya pasti kan, if we talk about kebijakan keamanan yang terlintas di saya itu nggak hanya tentang border, tapi bagaimana misalnya immigrations mereka juga harus tetap terima. Nah, sehingga poin yang kedua itu saya sebut sebagai mereka tantangannya itu paradox in policy. Ketika mereka membuat kebijakan, itu masih ada paradoks tersendiri. Ya, again, itu pasti melawan yang apa tadi saya sudah bilang sebagai supranasional atau kepentingan supranasionalnya Uni Eropa atau kepentingan negaranya. Nah, mekanisme justru yang mungkin dihadirkan kayak opt-out, terus kemudian mekanisme satunya voluntary, itu justru menjadi celah untuk kemudian ya negara-negara anggota atau member states-nya itu tidak mematuhi kebijakan keamanan yang sudah diintegrasikan. Mekanisme itu overlap, menutupi satu sama lain. Di satu sisi disuruh patuh gitu ya, tapi di satu sisi mereka dikasih celah untuk bisa abstain, dikasih celah untuk misalnya menolak kebijakannya.
ya itu yang kemudian menjadi tantangan. Jadi ada dua big obstacles ya atau hambatan ketika membahas tentang integrasi keamanan. The first one is the degree of compliance of its member states. Itu harus ditingkatkan lagi. Dan yang kedua, there's a paradox in policy, especially if it talks about mechanisms. Mekanismenya itu sangat overlap satu sama lain. Ya tadi ya silahkan dilihat tadi yang penjelasan saya yang mekanisme yang opt out dan volunteering-nya itu justru menjadi celah ya untuk ya itu menjadi tantangan sendiri gitu si Audi teman-teman. Oke, berarti ada dua obstacles besar ya Mbak ya menurut Mbak Firsti ya dalam menjaga integrasi keamanan di Uni Eropa saat ini. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait topik ini tadi? Atau kita langsung ke pertanyaan terakhir? Karena sayang banget kita kapan lagi kan ketemu Mbak Firsti? Walaupun lewat Zoom meeting, teman-teman boleh bertanya juga. Ya ada, apakah sudah terjawab semua? Boleh Mbak? Nggak apa-apa sih, juga nggak apa-apa. Kayak masih mencerna kan, kayak beberapa hal yang. Berarti teman-teman ini masih week keberapa? UPN masih minggu keempat kalau nggak salah ya. Enak lah, UTS-nya nggak waktu puasaan. Iya. Oke. Ya, boleh lanjut aja pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Oke, sebelum kita masuk lembaga-lembaga Uni Eropa, berarti teman-teman sudah dapat pelajaran kan ya lembaga-lembaga Uni Eropa? Sudah Mbak. Jadi lembaga-lembaga Uni Eropa itu dia punya 3 lembaga yang besar. Ya, di level eksekutif itu ada namanya Parlemen Eropa. Yang paling bagian ngamandemen kayak gitu itu namanya Komisi Eropa. Parlemen Eropa, saya bilang Parlemen Eropa ya. Parlemen Eropa ini perwakilan dari kelompok-kelompok elit politiknya. Tugasnya apa ya? Menyetujui, mengamandemen, mengsupervisi lembaga-lembaga EU yang ada di bawahnya. Paling tinggi Parlemen Eropa. Yang kedua ada Dewan kan, Dewan Uni Eropa. Nah, Dewan Uni Eropa ini juga biasanya dikenal sebagai Dewan Menteri, karena anggota-anggota dari Dewan Uni Eropa ini adalah ya menteri-menteri dari negara-negara anggota. Nah, dia bertugas sebagai apa? Bersama dengan Parlemen Uni Eropa tadi yang paling tinggi tadi, mensahkan beberapa undang-undang yang ada. Kemudian dia juga bertugas untuk mengkoordinasikan policy yang levelnya Uni Eropa itu tadi dikasih tahu ke national states-nya masing-masing. Karena kan itu menteri dari member states-nya masing-masing. Itu ya. Terus yang ketiga ada Komisi Eropa. Ya, ini justru yang pertama kali dibentuk. Jadi kalau bisa ditarik dari 3 yang besar itu tadi, Komisi dulu mengusulkan, ini ada kebijakan gini-gini, ada yang harus ini diproses sama Dewan Uni Eropa. Sama kayak kita tuh kayak yang kemarin kita pilih ya, legislatif kita. Ya menarik, teman-teman tahu siapa? Di kertas suara di Jawa Barat tuh ada apa? Pelawak itu, Komeng, tahu nggak? Yang fotonya itu. Jadi kan itu memproses. Nah itu kayak itu Dewan. Tapi ini levelnya Uni Eropa ya, bukan negara. Kalau kita kan kemarin di Indonesia, komisi diusulkan, misalnya ada policy ini, atau misalnya, ini sekarang menghadapi invasi Rusia, bla bla bla, harus seperti apa? Diusulkan dulu sama komisi. Naik ke Dewan Uni Eropa yang isinya menteri-menteri tadi, mereka sama-sama merapatkan, kita proses. Ya apa ini bisa nggak naik jadi undang-undang? Bisa nggak ini masuk menjadi artikel atau pasal? Yang kemudian harus disetujui sama negara-negara anggota. Musyawarahnya di level itu. Dan yang terakhir,
Kalau oke, dari Dewan sudah oke, naik ke parlemen. Parlemen Eropa ini memiliki yang paling tinggi, biasanya ada presidennya, ada high representatifnya. Nah, ketika tadi pertanyaannya ya, bagaimana peran dari lembaga-lembaga Uni Eropa kayak Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa dalam pembentukan kebijakan keamanan, ya sesuai sama tugas yang tadi sudah jelaskan. Parlemen ya tugasnya paling tinggi melegalisasi atau mengamandemen ketika ada kebijakan keamanan. Ya, komisi dia mengusulkan, setelah diusulkan naik ke Dewan. Nah, itu berlaku di apapun kok. Jadi nggak hanya di defense atau security policy. Ketika membahas tentang foreign policy-nya, di common foreign policy-nya pun juga akan seperti itu. Ya, jadi biasanya nanti akan dimusyawarahkan kan sama di Dewan itu tadi lewat yang namanya decision making process. Nah, kan selalu melewati decision making process itu tadi pakai qualified majority voting. Jadi nanti silakan teman-teman lihat QMP. Nah, itu seperti apa? Jadi nanti ya mereka mengimplementasikan 3 hal yang tadi saya bilang, common positions, joint actions, common strategies itu tadi. Sesuai nggak? Gitu ya. Apakah kemudian kebijakan itu bisa kemudian diimplementasikan untuk seluruh member states? Apakah juga seluruh member states menyetujui itu? Tuh, nah makanya tadi kan kenapa teman-teman selalu nanya tentang national interest. Nah, di sini levelnya ketika membicarakan sesuai nggak sih sama national interest kita dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang kemudian bisa saya jawab untuk teman-teman. Jadi lembaga-lembaga EU itu bekerja sesuai tugas tupoksinya masing-masing. Diawali dari komisi dulu, naik di Dewan, dimusyawarahkan, decision making process in that level. Ya, terus baru habis itu naik paling atas biasanya di Parlemen Uni Eropa. Makanya kan biasanya ketika ada kemarin misalnya Gaza, serangan Israel, terus misalnya invasi Rusia, yang sering muncul di berita itu kan Dewan Uni Eropa menyatakan bahwa karena dia yang membentuk berbagai bentuk kebijakan dan salah satunya juga kebijakan keamanan. Gitu Audi, teman-teman. Oke, Mbak. Kemudian selain kita kan ngomongin soal kebijakan dan undang-undang tadi ya, Mbak, yang sudah dibentuk dan dirancang oleh lembaga-lembaga terkait. Isu paling santer yang sering dibahas oleh dosen kami, Mbak, di Unsri itu baru-baru ini tentang undang-undang deforestasi oleh Uni Eropa ya. Karena itu kesannya memang sangat cukup berdampak ya kepada ekspor dari Indonesia atau negara-negara di Asia Tenggara yang memang umumnya mengekspor hasil bahan mentah seperti sawit dan lain-lain gitu ya, Mbak. Berarti itu juga salah satu produk ya, Mbak, dari lembaga-lembaga ini tadi ya. Untuk jawaban dari kelima pertanyaannya sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti, dan juga kami juga mendapatkan insight-insight baru dari Mbak Firsty dari Mbak Firsty. Jadi dari semalam, Mbak, mikir ini panggilannya Firsty atau Firsty? Firsty ya, Mbak ya. Itu kan benar ya, saya bukan secondary ya. Secondary. Oke, Mbak. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi wawancara kita, mungkin kita dokumentasi dulu ya, Mbak ya. Boleh. Oke. Boleh operator yang memimpin dokumentasi kita? Siapa nih? Bentar, nah ini dia. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi guys. 1, 2. Tunggu, Mbak Versi juga mau nih. 1, 2, 3.
Makasih Mbak Persti. Gimana Sekali Mbak? lagi. Sehat-sehat ya. Let me know if you want to write atau but terutama tentang migration sama border sih. Itu bidang saya. Memang di UPN kemarin belum ada sih memang studi kawasan yang khusus Uni Eropa gitu. Jadi biarkan saya selesai studi dulu, nanti mungkin saya akan buka mata kuliah untuk Uni Eropa. Gitu teman-teman semuanya. Ya, semangat juga Mbak. Sehat-sehat. Somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Kita nggak pakai tangan satu, kelompok satu. Oh iya, astaga. Udah nggak nyoblos lagi. Lewat ya tahun ini. Itu pemilu kali. Iya, Udah lewat pemilu. kan? Udah Tapi lewat kan udah selesai. Ayo, Udah ketemu. satu, dua. Udah, oke. Udah guys. He's a smooth operator.